cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih akan diberikan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan insya Allah kepada beliau yang akan kita mintai syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi sekalian, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki acara inti, perkenalkanlah kami di sini membacakan susunan acara. Yang pertama acara pembukaan, kemudian tilawatil Quran, kemudian pengumuman, kemudian dilanjutkan dengan inti kajian, kemudian dilanjutkan penutup. Baik, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kepada jamaah sekalian, untuk bisa mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu, supaya nantinya jamaah yang datang belakangan bisa mendapatkan tempat duduk. Kemudian yang kedua, kita niatkan hadir di majelis ini hanya untuk Allah Ta'ala. Kita bersihkan hati kita sehingga apa yang kita kerjakan di pagi ini betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian pengumuman yang ketiga, kami menginformasikan beberapa kegiatan di IJK yang dapat Bapak Ibu hadiri, di antaranya kajian Ahad pagi yang insya Allah akan dilaksanakan setiap Ahad pagi. Kemudian kajian ba'da maghrib yang insya Allah dilaksanakan ba'da maghrib sampai dengan isya, yang diisi dari Masyayikh Timur Tengah kecuali hari Jumat. Kemudian kajian Jumat berkah oleh Fosremka yang dilaksanakan setiap hari Jumat ba'da asar sampai dengan menjelang maghrib. Kemudian kajian inspirasi setiap hari Sabtu yang dilaksanakan setelah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran telah membuka pendaftaran indens kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri usia sekolah. Bisa mendaftarkan putra-putrinya dengan menghubungi nomor WA 081236104572 dengan format nama santri, wali santri, alamat, nomor WA. Kami ulangi kembali, MI Tahfizul Quran telah membuka pendaftaran indens kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki putra-putri usia sekolah. Bisa mendaftarkan putra-putrinya ke nomor WA 081236104572 dengan format nama wali, wali santri, alamat, kemudian nomor WA. Baik, untuk selanjutnya tilawatul Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Mikdad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah kepada akhuna Mikdad yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam kajian kita pagi hari ini. Baik jemaah sekalian, memasuki acara selanjutnya yakni inti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arif Munandar LC dengan tema akidah. Monggo kepada jemaah sekalian nanti bisa disiapkan catatannya dan kemudian nanti bisa menyimak dengan baik ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Kepada beliau Ustadz Arif Munandar LC kami persilakan. Belum ada. Casnya mana mas? Colokannya mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakas syukru ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jamaah kajian Islamic Center Karanganyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi ini kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini Allah berikan rahmat dan barakah lantaran hadir di dalam majelis ilmu ini insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang an-nafaqah fi sabilillah, dalam sebuah judul besar dengan nama pilar-pilar tamkin. Tegaknya sebuah kekuasaan atau kekuasaan itu menjadi barokah, menghadirkan keberkahan manakala tiga pilar yang ditetapkan oleh Allah ini ada di tengah kekuasaan tersebut. Dari skala kekuasaan terkecil sampai kepada yang terbesar di suatu negara, itu juga namanya berkuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu berkuasa di dalam rumah tangga. Bila tiga pilar ini ditegakkan, maka kemudian akan memiliki dampak baik, dampak kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin ada yang menjadi ketua RT, mungkin ada yang menjadi kepala desa, bahkan mungkin ada yang menjadi presiden. Maka bila tiga pilar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tegak di tengah kekuasaannya, maka dampak-dampak kebaikan itu akan hadir pada saat kekuasaan itu ada di tangannya. Mari kita buka surat Al-Hajj ayat ke-41. Monggo ibu-ibu dan bapak-bapak biasakan membawa mushaf
kemudian kita akan membaca mushafnya itu, dan kita kemudian menelaah dan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Mungkin kita baca bersama-sama nggih. Monggo kita awali sedikit-sedikit saja mengikuti kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa melihat ke depan? Alladzina immakkannahum fil ard. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Cekap satu ayat saja, mudah-mudahan ini nanti bisa ditadaburi dengan sebaik-baiknya di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada orang-orang yang jika Allah takdirkan, Allah berikan makannahum, kekuasaan di sini entah skala kecil atau besar, sama, baik skala rumah tangga, RT, desa, kecamatan, kabupaten, gubernur, bahkan kemudian presiden. Apabila mereka memiliki kuasa, jika mereka ini memiliki kuasa di muka bumi ini, maka kekuasaannya itu ditegakkan aqamus shalah. Yang pertama adalah menegakkan salat. Yang kedua wa atawuz zakah, yaitu menunaikan zakat. Dan yang ketiga wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ajak-ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pasti kita bertanya, kenapa pilar itu berada di tiga ini? Penopangnya itu kok ada tiga ini, kenapa? Disebut di dalam tafsir bahwa aqamus shalah, pilar yang pertama, menegakkan salat, karena itu adalah penegakan terhadap haknya Allah. Wa atawuz zakah, yang kedua, dalam kekuasaan itu ditegakkan zakat, karena itu adalah pilar sosial yang harus diberlakukan di tengah masyarakat. Konsep kepedulian di dalam Islam yang diwujudkan dengan menunaikan zakat, itu adalah pilar sosial. Kita memikirkan orang lain, saudara kita yang lain,
maka itu adalah disebut dengan nama pilar sosial, hak-hak sosial yang mesti melekat dan berlaku bagi seorang muslim. Dan yang ketiga, perintah untuk senantiasa mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, itu adalah hak kita bernegara. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi hak bernegara? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam sebuah tatanan bernegara. Adanya pencegahan yang mungkar, adanya ajakan yang baik, itu harus berjalan di sebuah negara. Rasul menggambarkan betapa pentingnya pilar ini dalam sebuah hadis yang panjang, tapi bisa kita pahami dengan baik. An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya. Beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, mathalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, wal waqi' fiha, dan perumpamaan orang yang menerjang atau melanggar hukumnya Allah, kamatsali qaumin istahammu ala safinatin, seperti halnya sekelompok orang berlomba untuk masuk ke dalam kapal, fa ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sebagian ada orang yang berada di dek atas dan sebagian yang lainnya ada di dek bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha, adapun orang yang berada di dek bawah, idza istaqau minal ma, apabila berkeinginan untuk mengambil air, marru ala man fauqahum, maka mereka selalu melewati orang-orang yang berada di dek atas. Timbullah pikiran orang yang berada di dek bawah agar tidak mengganggu mereka yang berada di dek atas dengan mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fauqana, kalau kami lobangi kapal ini, niscaya tidak akan kami menyakiti orang yang di dalam, yang di dek atas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, serasa orang yang tinggal di dek bawah ini pemikirannya sangat bisa masuk akal, karena keinginannya melobangi kapal itu dalam rangka tidak mengganggu privasi saudaranya yang di dek atas. Tapi Rasulullah bersabda, fa in tarakuhu, kalau apa yang diinginkan oleh penumpang di dek bawah tadi dibiarkan untuk melobangi kapal, wa ma aradu, dan dibiarkan apa yang menjadi keinginannya, agar bisa mengambil air tanpa harus naik ke atas, maka apa yang akan terjadi? Nabi kita bersabda, halaku wa halaku jami'an, niscaya mereka akan hancur dan tenggelamlah semua isi kapal tersebut. Sebaliknya, wa in akhadhu ma bi aidihim, jika diambil, ditahan apa yang
keinginan yang mereka inginkan berupa melubangi kapal tadi, najau wa najau jami'an. Rasulullah bersabda, niscaya mereka pun selamat dan selamat semuanya. Seringkali kita menghitung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu yang dihitung itu hanya orang yang berlaku salah saja. Padahal Bapak Ibu semua, termasuk kesalahan itu adalah ketika melakukan pembiaran. Orang yang berlaku salah lalu dibiarkan. Dan ini berulang kali di dalam Al-Quran diingatkan. Salah satu bangsa yang dilaknat oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Maidah 78 dan 79. Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Allah melaknat Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Isa putranya Maryam. Kenapa? Ada dua sebab Bapak Ibu semua. Sebab yang pertama, dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Sebab yang pertama itu karena terjadinya kemaksiatan dan melampaui batas. Sudah melewati batas toleransi yang diperkenankan. Orang sudah melakukan kejahatan dengan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu sama sekali. Yang kedua, sebagai alasannya adalah bahwa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak ada saling mencegah antar satu dengan yang lainnya. Atau dalam bahasa kita sering kita temukan tipikal masyarakat yang dikenal dengan nama elo-elo, gue-gue. Wah, ini tipikal masyarakat perkotaan, sudah nggak peduli lagi apa yang dilakukan oleh sekitarnya, oleh tetangganya. Tapi dia cuek dengan apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Dengan alasan yang penting kami tidak melanggar, yang penting kami tidak melakukan kejahatan, kan itu orang lain. Nah, disinilah letaknya kesalahan itu yang disangsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam pilar ini, pilar harus tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar ini di tengah masyarakat kita, itu Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian lebih memilih amar ma'ruf, wala tanhawunna anil mungkar, kalian lebih memilih mencegah kemungkaran, aw la yushikanna bainakumul adzab min qibalis sama, atau Anda lebih memilih Allah menimpakan sanksi dari langit, summa tad'unahum, kemudian kalian summa tad'unahu, kemudian kalian menyeru atau berdoa kepada Allah, fala yustajabu lahu, dan di saat itu doa-doa itu sudah tidak diijabahi kembali. Jangan sampai negeri kita ini itu kemungkarannya itu dilakukan pembiaran, sehingga kemungkaran itu yang menjadi dominasi di tempat tersebut. Maka saya setuju KPK maupun BPK itu mengaudit apa yang sekarang lagi viral namanya PCR. Karena
PCR itu menurut auditnya kok bisa harganya bisa mahal, dan kemudian setelah diteliti sejatinya angkanya bisa murah, bisa turun. Siapa yang sedang mengail di air yang keruh ini, di saat semua orang sedang dalam keadaan krisis, dalam keadaan pandemi, membutuhkan dukungan orang lain, ada bisa jadi sekelompok pihak yang mencari keuntungan. Nah, seperti ini jelas sebuah kemungkaran yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, umat Islam ini berbangsa dan bernegaranya dinyatakan tegak karena ada pilar amar ma'ruf nahi mungkar sebagai garda terdepan. Jadi inilah yang harus tetap ada di tengah-tengah kita. Sampai pun peluang itu hanya sebatas dengan hati, itu masih diakui itu. Jadi terbaiknya kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau tidak punya, fabilisani, dengan lisannya. Kalau tidak boleh berbicara untuk mencegah kemungkaran, fabiqalbih, hendaklah dia tetap menolak kemungkaran itu dengan hatinya. Dan ketika seseorang penolakan kemungkarannya hanya ngelus dodo, ngertos ngelus dodo Bu ya, jadi cuman kok yo tego-tegomen gitu, cuman gina-gini saja ya, itu fadzalika ad'aful iman, itu adalah status iman yang paling lemah di antara kita. Maka pilar ini harus tegak di tengah-tengah kita melalui lembaga-lembaga resmi. Monggo, itu ada lembaga-lembaga resmi seperti KPK, BPK, bahkan Bapak polisi, bahkan Bapak jaksa, bahkan yang lainnya. Mari kita lewati, karena mereka diharapkan bisa menjaga pilar ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada peristiwa namanya pager mangan tanduran, yang mestinya menegakkan hukum justru malah kemudian melanggar sendiri. Mestinya diberi kewenangan untuk menjalankan amanah, justru kemudian malah melakukan penyimpangan. Dan inilah yang perlu diwaspadai di tengah-tengah umat kita ini. Baik, Bapak Ibu semua, itu pilar yang ketiga yang kita terangkan tadi. Pilar yang pertama itu adalah pilar aqamus shalah, menegakkan salat. Kenapa? Karena pilar ini sesungguhnya membentuk pribadi seseorang itu menjadi pribadi yang memiliki etos kerja yang bagus, memiliki kedisiplinan ketika 5 waktu ini ditegakkan dengan baik. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat ini bagi orang mukmin adalah waktu-waktunya sudah ditetapkan. Disinilah kita ada paham liberal yang sedang diutarakan oleh sekelompok pihak
bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Memang benar Bapak Ibu, sholat 5 waktu yang menyebutkan kalimat ini tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana menjalankan sholat ini digambarkan oleh Rasulullah. Innallaha farada alaikum khamsu salawat. Allah itu mewajibkan 5 waktu sholat. Dan waktu-waktu itu sudah dipilih oleh syariat. Misal, waktu subuh misalkan. Waktu subuh ini ternyata menjadikan seseorang itu memiliki peluang untuk memperoleh keberkahan, tambahan kebaikan hidup, karena tidak tidur di waktu paginya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku itu di waktu paginya. Oleh karena itu Allah berfirman pada surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkan salat liduluki syamsi, sejak tergelincirnya matahari. Rasulullah menerjemahkan liduluki syamsi dengan melaksanakan salat duhur dan asar. Salat duhur dan asar. Ila ghasakil lail, sampai masuk waktu malam. Rasul mencontohkan salatnya adalah maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr, dan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Maka walaupun kekuasaan kita ini terkecil di dalam keluarga, salah satu pilar membangun keberkahan, dampak-dampak baik di masa akan mendatang, jangan pernah ngelirwake sholat. Jangan membiarkan sholat itu terabaikan. Maka ada perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu itu untuk menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam masalah ini. Karena memang kadang anak-anak kita yang kita kuasai itu sulit sekali. Kita pernah mendapatkan amanah untuk memberikan pembinaan kepada sebuah perusahaan, lebih tepatnya namanya Astra, perusahaan otomotif, ribuan karyawannya. Menurut pengakuannya dari salah satu manajer, mereka berterima kasih kepada dakwah ini. Kenapa? Karena setelah dilakukan pembinaan itu berupa sholat berjamaah di waktu duhur dan kultum setelah sholat, itu mampu memberikan pembinaan yang dampaknya, kata mereka, tidak lagi perusahaan mengalami kerugian. Tadinya kerugiannya itu miliaran, setelah diteliti oleh pengurusnya, ternyata ada spare part kecil yang hilang setiap hari. Nggak tahu dikantongi nopo-nopo Pak. Intinya itu kebiasaan itu ada, dan ketika diperbaiki dengan sholat
diperbaiki dengan sholat, dinasihati yang tentu tidak memakan waktu terlalu banyak, tidak harus berjam-jam. Kadang bahkan sholat itu hanya mungkin 10 menit, antara 5 sampai 10 menit. Tapi ternyata berdampak sehingga kemudian miliaran keuangan itu yang tadinya lenyap karena spare partnya itu dikantongi, itu menjadi hilang, Pak. Ya. Ada seorang wali kota di Indonesia ini yang kemudian ketika dia berkuasa, dia memberlakukan wajibnya sholat bagi PNS dan kemudian tentara untuk menghentikan berbagai kegiatan ketika mendengar adzan, khususnya bagi kaum muslimin, lalu menunaikan salat. Ternyata setahun setelah diberlakukan perda itu kemudian mampu untuk kemudian meningkatkan etos kerja di wilayah tersebut. Capaiannya dalam per kapita juga tinggi. Dan itulah menjadi kesimpulan bahwa sholat ini tadi sesungguhnya bisa membantu mendisiplinkan seseorang menjadi lebih baik. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini disebut sebagai pilar tamkin. Tamkin ini adalah kekuasaan. Andai sholat ini digerakkan semua oleh kita semua, maka kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan itu di tengah masyarakat kita. Mungkin ada yang punya kuasa di dalam sebuah perusahaan, tegakkan sholat. Mungkin ada yang punya kuasa di dalam sebuah RT ataupun RW, tegakkan sholat, ajak masyarakat dan berlakukan seperti halnya saudara-saudara kita di tablik. Jadi ketika jalan menuju ke masjid, mengajak saudara-saudaranya yang barangkali masih asik dan sibuk dengan pekerjaan untuk diajak menunaikan sholat di antara kita semua. Dan inilah kemuliaan apabila pilar ini ditegakkan. Bahkan menurut surat An-Nisa ayat 102, ternyata pilar ini berupa sholat berjamaah diwajibkan dalam status fardu ain. Dari mana diperoleh kesimpulan bahwa sholat berjamaah ini fardu ain? Diambil dari kesimpulan ulama dalam sebuah buku yang bernama Ahammiyatus Shalah. Dr. Fudel Ilahi membikin kesimpulan surat An-Nisa ayat 102 itu perintah sholat berjamaah pada saat perang, dibagi dua shaf, shaf depan sholat sama imam, shaf yang kedua berjaga. Dan ketika sudah dapat 1 rakaat masih diperintahkan oleh Allah, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka. Hendaklah sekelompok orang yang tadi jaga itu datang untuk ikut sholat bersama kamu pada rakaat kedua ini. Lalu yang barisan pertama itu ganti untuk menjaga di tengah-tengah kita. Kata beliau, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, hendaklah kelompok yang lain datang itu menandakan bahwa sholat berjamaah itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kadang kita ini kalau sudah ada keluarga yang berangkat, yang lainnya tidak perlu. Itu namanya diwakilkan. Nah, yang benar bagaimana? Itu menjadi kewajiban setiap individu. Yang kedua, ayat An-Nisa 102 ini itu adalah syariat berjamaah saat perang. Saat terjadinya peperangan, maka kemudian saat terjadi masa damai seperti kita sekarang ini, maka kita lebih wajib daripada saat
perang. Itulah yang menjadi kesimpulan dari keterangan kenapa sholat wajib itu menjadi fardu ain untuk dilaksanakan di tengah-tengah kita. Tentu ada pendapat-pendapat lain, ya, pendapat-pendapat lain. Tapi pendapat ini patut untuk kita jadikan sebagai landasan. Ya. Cara memahami suatu ayat yang dituntunkan oleh Dr. Fudair Ilahi ini, saya kira penting untuk senantiasa melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Karena ini adalah bagian dari pilar yang penting dalam menegakkan kekuasaan tersebut. Ya. Mari kita lanjutkan pilar yang kedua. Pilar yang kedua, ketiga sudah dan pertama sudah. Yang kedua adalah wa atau zakah. Pilar ini dikenal dengan nama hak sosial. Yang pertama tadi haknya Allah. Aqimus shalah itu haknya Allah. Yang kedua pilar sosialnya adalah wa atau zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Bahkan saking pentingnya menunaikan zakat, Abu Bakar As-Siddiq itu berjanji saat beliau berkuasa, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi siapa yang memisahkan perintah sholat dengan perintah zakat. Artinya begini, sholatnya mau dikerjakan, tapi zakatnya tidak mau. Seolah haknya kepada Allah tertunaikan, tapi haknya kepada manusia hidup secara sosial itu tidak tertunaikan dengan baik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di Indonesia ini potensi zakatnya itu 217 triliun. Ya, cukup besar. Ya, 217 triliun dulu ya. Nah, kemudian menurut data kita ini baru mampu mengumpulkan zakat tidak lebih dari 4 triliun saja. Alias masih ada 113 triliun yang belum terkumpul di tengah masyarakat. Andai kewajiban ini dirasa seperti kewajiban salat, maka kemakmuran masyarakat kita itu akan terjadi di mana-mana. Ya. Akan terjadi di mana-mana. Sebab itu adalah sebuah kebaikan. Mari kita lihat, ada 3 tahap turunnya ayat infak dan zakat yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ayat infak itu turunnya 3 kali. Tahap yang pertama surat Al-Baqarah 261, yaitu dorongan, hasungan untuk berinfak dan bersedekah. Jadi orang dimotivasi, ya, kemudian didorong, diajak, ya. Keuntungan, kelebihan apabila orang itu berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti halnya sebiji. Habbah itu sebiji, sebiji tanaman. Ambatat sab'a sanabila, dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai ada 100 bijinya. Ini menggambarkan betapa bahwa kalau kita mungkin ngambil padi satu aja, itu padi itu atau gabah,
ditanamkan, nanti tumbuh dan nanti akan keluar apa nih? Tangkai-tangkai yang di situ ada biji-biji padi ini. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu. Hanya sebatas menghasung, silahkan pilih. Enggak juga enggak apa-apa. Itu hasungan itu begitu, Pak. Jadi didorong, ini loh ada pilihan yang terindah. Karena Allah itu akan mengganti bagi siapa yang dikehendaki akibat dari infak fisabilillah ini. Maka biarpun sudah berlalu 1 bulan, itu saya mendoakan mudah-mudahan pengumpulan infak untuk membangun masjid kemarin yang nilainya 1,5 M dapatnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Terutama harta Bapak Ibu semua yang sudah dikeluarkan, karena Allah berjanji may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu falahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Nah, itu adalah hasungan, dorongan. Boleh nggak tidak berinfak? Boleh. Cuman kebaikannya jadi hilang di tengah-tengah kita semua. Baik. Yang kedua adalah kita diminta, didorong untuk memberi hanya saat panen saja, ya. Hanya saat panen saja. Ingat-ingat, jadi kalau pas panen, kalau bukan panen misalkan gajian, ya pas gajian. Jadi berinya itu saat apa nih? Gajian. Dan tidak ditentukan berapa prosentasenya. Intinya memberi saat panen. Mari dilihat surat Al-An'am ayat 141. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyat. Dialah Allah yang telah menciptakan kebun-kebun yang tanamannya itu merambat. Ya, kita sudah tahu itu tanaman-tanaman yang merambat. Wa ghairu ma'rusyat, yang tidak merambat. Kemudian wan nakhla, ada pula tanaman itu adalah korma. Wazar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanaman yang rasanya itu berbagai ragam. Wazaitun, begitu juga diperoleh buah zaitun. Warruman, ruman ini apa Pak? Delima. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa maupun yang tidak. Perintahnya hanya satu, terhadap buah-buahan yang keluar dari tanaman kita itu, kulu min thamarih, makanlah buah-buahnya itu. Pasti ada manfaatnya, pasti ada kebaikannya dari buah yang dihasilkan itu. Kulu min samari. Perintah yang kedua, wa'atu haqqahu yauma hasadih. Inilah kalimatnya. Berikanlah hak-haknya pada saat panen saja. Jadi saat panen kita kemudian memberikan hak dalam harta ini kepada orang lain. Kenapa? Karena wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada hak-haknya orang yang meminta dan orang yang perlu dikasihani. Bagaimana kita memilih tanaman atau hasil buah-buahan yang akan kita berikan kepada orang lain? Mari kita lihat, Bapak Ibu semua, pada surat Al-Baqarah 267 Allah memberikan arahan kepada kita yang panen.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku min thayyibat, belanjakan hartamu di jalan kebenaran ini yang baik-baik. Maka sabtum, apa yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang kami telah keluarkan dari bumi ini. Jadi belanjakan atau infakkan apa-apa yang baik dari apa yang kita upayakan, dan yang kedua apa-apa yang keluar dari bumi ini. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, lalu yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu kamu infakkan. Walastum biakhidhi, di mana kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Illa antughmidu fih, kecuali dengan cara memicingkan mata. Ada kebiasaan buruk yang ada di tengah masyarakat kita, memberikan kepada para fakir miskin itu kalau tanam padi itu nanti asakannya itu atau kerekannya itu atau sisa-sisanya itu yang diberikan. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Iya. Seringkali kita temukan begitu. Atau kalau kemudian buah-buahan, misalkan timun misalkan, yang diberikan itu yang bagus-bagus atau yang bungkuk-bungkuk, Bu? Iya, yang bungkuk-bungkuk. Iya. Dan itu berlawanan dengan ayat ini. Seorang profesor ahli pertanian telah memprakarsai bagaimana menerapkan ayat ini. Jadi ketika panen, maka diundanglah sekelompok orang-orang miskin, orang-orang fakir. Lalu kemudian dipersilahkan ngambil terhadap apa yang dia sukai dari tanaman yang ada ini. Tentu asalkan jangan satu RW diundang semua. Tentu apabila dia ngambilnya tidak perlu bawa truk, alias diberi haknya mereka, diberi kesempatan terlebih dahulu, baru sisanya yang tidak diambil, maka kita akan jual dan kita nikmati hasilnya. Dan itu dijalankan oleh beliau pada sebuah pertanian. Dia punya pohon durian, jumlahnya 150. Satu pohon itu menghasilkan 5 juta. Nah, beliau dalam rangka memberikan kebaikan kepada orang lain, 50-nya dari 150 itu diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain. Apa dampak lanjutannya? Kita bisa pelajari pada surat Al-Qalam ayat 17 sampai ke 30. Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami menguji pemilik kebun ketika mereka berkeinginan untuk panen. Tapi apa yang mereka lakukan? Pada ayat ke-18 disebutkan pemilik kebun ini wala yastasnun, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Jadi tidak ada perasaan sosial di tengah masyarakat. Atau kalau mungkin membagi tadi yang jelek-jelek maupun yang lainnya, yang kita sendiri ngambil saja sudah tidak mau. Nah, maka kemudian apa dampak dari sanksi yang diberikan ini?
fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Jadi mereka dikelilingi oleh sanksi dalam keadaan masih tidur. Fa asbahat kassarim, jadilah seluruh tanamannya, seluruh tanahnya itu terbakar. Bahkan membatu sampai sekarang. Bapak Ibu semua, kisah ini diabadikan untuk menjadi pelajaran buat kita, karena dahulu pemilik sebelumnya yaitu bapak ibunya itu setiap kali panen itu membagi 3, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan membagi yang pertama adalah untuk dinikmati bersama pegawainya, dinikmati untuk senang-senang, makan dan yang lainnya, sepertiga. Sepertiga yang kedua disimpan untuk warisan anak cucunya di masa mendatang. Bahkan untuk profesor ini sudah ada perkembangan baru, adalah disimpannya itu untuk pensiun, dana pensiun buat para petani-petani yang ternyata pada usia tua itu sudah tidak bisa mengais rezeki kembali. Mereka pantas untuk mendapatkan dana pensiun ini. Dan sepertiga yang berikutnya itu didermakan. Nah, begitu setiap kali panen di puluhan hektar yang ada di Dorwan ini, dan itu gembur subur. Tapi giliran tanah ini pindah ke anak-anaknya karena bapak ibunya meninggal, dan anak-anaknya punya orientasi berbeda. Laqad kana abuna akhmaq, bapak ibu kita ini adalah bodoh. Dia telah memberikan harta ini kepada orang lain. Lau mana'na latuwfira dzalika alaina. Kata anak-anak yang bodoh ini tadi, itu mengatakan kalau kami cegah pasti kita akan memperoleh harta yang banyak. Ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan nanti diulangi kembali surat Al-Qalam ayat 17 sampai 30. Ada seorang ulama di Solo ini yang sempat sampai ke lokasi tersebut, karena lokasi tersebut sampai sekarang tanahnya masih membatu, sementara kanan kirinya itu bisa ditanami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tata cara kita untuk kemudian membelanjakan hartanya. Mari kita lihat fase yang ketiga adalah fase ambillah, fase paksaan. Ambillah zakat itu dengan paksa. Kenapa harus ada paksaan? Pertama, jelas karena perintah Allah. Perintah Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-103, dan ini para ulama menyebut ini adalah fase turunnya ayat Quran ayat zakat yang ketiga. Fase yang ketiga, yaitu khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum bi wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari harta yang mereka miliki, dengan itu, lantaran itu akan bisa mensucikan. Tentu ini lembaga yang memiliki kewenangan. Tidak setiap kita memaksa. Ini harus ada lembaga yang kewenangan. Nah, yang terpenting adalah untuk mengingatkan berdasarkan ayat yang lain, bahwa di dalam harta kita ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika kita menerima zakat atau menerima infak yang diberikan oleh seseorang. Ya, saya bacakan. Pada surat At-Taubah tadi,
Allah memerintahkan untuk mendoakan kepada orang yang telah mengeluarkan infaknya, sodakohnya atau zakatnya dalam bentuk sholawat. Dalam bentuk sholawat. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Sholawatlah kepada mereka. Bagaimana kok sholawat kepada? Sholawat itu biasanya untuk siapa tahu Bapak Ibu? Untuk Rasulullah. Kok ini ada sholawat untuk siapa? Untuk manusia yang lain, yaitu manusia yang telah berinfak atau berzakat. Disebut di dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila atahu kaumun, didatangi suatu kaum, bisodaqatihim, dengan sodakoh mereka, qala, maka dia berdoa, Allahumma sholli alaihim, ya Allah berikanlah sholawat kepada mereka ini, berikanlah doa kebaikan. Bahkan diperjelas, fa'atahu Abu Aufa, dia didatangi seseorang yang bernama Abi Aufa. Abi Aufa. Abi Aufa ini itu mendatangkan dengan sodakoh ini. Lalu apa yang didoakan kepada beliau oleh Rasulullah? Beliau berdoa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Biasanya kalau mendengar kata sholli ini adalah sholawatnya kepada siapa? Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini Rasul mengajari untuk memberikan doa keselamatan, bahkan bunyinya dicontohkan. Bunyinya dicontohkan. Allahumma sholli ala ali, tinggal namanya. Kalau di sini namanya Arab Abi Aufa ya. Kalau yang infak itu paijo atau paicem, ya berarti diganti Allahumma sholli ala paijo wa paicem. Itu begitu, paijo, dan begitu mulianya orang yang sudah sampai makom ini. Seolah begini, seolah, walaupun pasti tidak bisa disamakan, seolah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk Rasul kita itu adalah doa yang sama diberikan kepada orang yang berinfak atau bersedekah. Betapa mulianya. Karena kemarin mungkin lupa atau ilmu ini urung tekan, dek do ngei duit dek wingi enten mriki ngetokke duit, maka saya mewakili pengurus, saya pengen mendoakan Bapak Ibu. Kersa napa mboten? Allahumma sholli alaihim. Nah, karena namanya nggak bisa disebut satu-satu nggih. Allahumma sholli alaihim. Kul amin Bapak Ibu. Ya, wa ala alihim. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, ya, keselamatan, perlindungan kepada Bapak dan Ibu semua beserta keluarga atas harta yang telah dikeluarkan. Begitu Rasul kita mengajari dalam riwayat Muslim, mengambil dari ayat inna sholataka sakanul lahum, doa yang engkau panjatkan kepada orang yang telah mengeluarkan harta ini, itu adalah menjadi menenangkan, ya, menjadi menenangkan. Jadi para panitia apabila menerima zakat, infak atau sedekah, doakanlah kepada para jamaah yang telah mengeluarkan itu.
Maka di dalam syariat infak, sedekah dan zakat ini boleh kata Allah dilakukan dengan sirrau wa alaniyah. Sir itu dengan cara diam-diam, alaniyah dengan cara terang-terangan. Dengan cara terang-terangan. Nah, terang-terangan untuk apa? Nanti biar didoakan. Biar didoakan. Walaupun mengambil yang sir, yang tersembunyi boleh, yang terang-terangan juga boleh. Monggo aja. Itu menjadi pilihan oleh Allah, dipilihkan kepada kita semua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sesungguhnya dalam pemberian ini adalah diinginkan agar kemudian kita peduli sama orang-orang di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan hak sosial bermasyarakat. Jadi ada orang-orang yang kekurangan, ada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hadis Nabi ini, kita berdosa ketika ada di dalam sebuah gang, ada orang yang tidak bisa makan atau tidak memiliki tempat tinggal. Itu adalah ada dosa pada kita ketika tidak memberikan apa yang bisa kita kasihkan kepada mereka ini. Inilah 3 pilar ini, bila mana dikelola dengan baik, maka terjadi keseimbangan. Haknya Allah terlaksana dengan apa Bapak Ibu? Salat. Hak sosialnya kita bisa bermasyarakat dengan baik dengan apa Bapak Ibu? Dengan zakat, infak dan sedekah. Dan yang ketiga adalah hak bernegara, hidup di dalam sebuah negara bareng-bareng dengan kelompok yang lain, dengan masyarakat yang lain, harus tetap diadakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu adalah hak untuk kita bernegara. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini 2 sesi. Nanti kapan-kapan saya akan lanjutkan bagaimana tata cara berinfak yang benar menurut ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian yang kita berikan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Ustadz Arif Munandari yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga nantinya materi yang disampaikan menambah keberkahan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita semua. Baik, untuk selanjutnya perolehan infak Ahad pagi tanggal 21 November 2021 sejumlah 3.932.000. Kami ulangi, untuk perolehan infak Ahad pagi tanggal 21 November 2021 3.932.000. Memasuki acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup kajian Ahad pagi kita pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.